Apa jadinya ketika seseorang yang sudah tak muda lagi harus menjadi sandaran bagi yang lebih tua? Bukan lagi soal tenaga, tapi soal hati. Bukan soal siapa yang kuat, tapi siapa yang bertahan dalam diam. Dan mungkin itu kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera Spiritual Inspirasi, tempat di mana kita belajar menemukan cahaya di balik luka, lelah, dan sunyi yang tak selalu dimengerti. Dalam video ini, kami persembahkan kisah untuk jiwa-jiwa yang tak lagi muda, namun justru sedang menuju puncak kedewasaan ruhani. Jika kamu sedang merasa lelah, tapi tetap bertahan, merasa sendiri, tapi tetap mencinta, maka mungkin inilah pelukan halus dari semesta yang datang lewat kata-kata ini. Usia 60-an bukan masa untuk berlari, tapi masa untuk menemukan kedamaian. Namun bagaimana jika justru di usia ini kita masih harus menguatkan, merawat orang tua yang renta, menghadapi anak dan menantu yang tak selalu mengerti, menahan air mata sambil tetap tersenyum demi rumah yang tetap hangat. Ini bukan cerita kesedihan, tapi kisah jiwa besar yang sedang dimurnikan oleh Tuhan lewat tugas-tugas yang terlihat sepele namun berat. Bila engkau menjalani semua ini sekarang, maka dengarkanlah. Mungkin ini pesan dari langit yang dikirim khusus untukmu. Usia 60 tahun bukanlah akhir perjalanan, tapi gerbang menuju kehidupan yang lebih damai, bijak, dan penuh makna. Namun banyak orang di usia ini mulai merasa kehilangan, seperti kehilangan peran, penampilan, bahkan jati diri. Artikel ini mengajak Anda memahami bahwa usia bukan penghalang untuk bahagia, justru bisa menjadi titik balik menuju kehidupan yang utuh. 1. Menerima diri dengan penuh cinta. Secara psikis, tubuh menua adalah kodrat, tapi batin bisa tetap muda bila diterima dengan penuh penerimaan. Saat seseorang menolak kenyataan usia, muncul stres, cemas, dan kehilangan harga diri. Secara spiritual, tubuh adalah kendaraan, bukan jati diri. Ruh Anda tidak menua. Latihlah untuk menyapa diri di cermin bukan dengan "Aku sudah tua", tapi "Aku sedang matang menuju cahaya". Bagaimana latihannya? Tuliskan hal-hal yang Anda syukuri setiap pagi. Ini memperkuat hubungan antara jiwa dan tubuh. 2. Membangun makna, bukan sekadar aktivitas. Secara psikis, banyak orang merasa kosong karena tak lagi produktif. Tapi hidup tak harus selalu sibuk, yang penting bermakna. Secara spiritual, usia senja adalah masa kontemplasi, bukan persaingan. Ciptakan makna baru, jadi pendengar, penasehat, penjaga nilai dalam keluarga. Bagaimana latihannya? Mulailah menulis jurnal harian tentang pelajaran hidup yang pernah dialami. Bagikan pada anak cucu atau komunitas. 3. Menemukan komunitas jiwa. Secara psikis, kesepian bisa mematikan semangat. Bergabung dengan komunitas sejiwa memberi rasa dihargai dan didengar. Secara spiritual, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dengan niat baik, di sanalah hadir cahaya. Bangun kembali silaturahmi dengan niat bertumbuh bersama. Ada beberapa saran, yaitu gabung komunitas spiritual, majelis zikir, kelompok belajar energi, atau forum lansia aktif.
4. Mengaktifkan kembali energi tubuh dan jiwa. Secara psikis, gerak kecil tiap hari menjaga semangat hidup. Tubuh yang aktif memengaruhi suasana hati. Secara spiritual, tubuh adalah wadah cahaya. Jika ia stagnan, pancaran ilahi pun terhambat. Bagaimana latihannya? Meditasi ringan dengan pernapasan tiap pagi 10 menit. Dengarkan musik frekuensi 528 Hz atau 432 Hz. Saran, zikir diam, lakukan hu dengan hati selama 3 menit tiap pagi untuk menyalakan ruh. 5. Berdamai dengan masa lalu. Secara psikis, penyesalan dan rasa bersalah yang dipendam jadi racun batin. Usia 60 adalah waktu untuk memaafkan, terutama diri sendiri. Secara spiritual, Tuhan tak menilai hasil, tapi niat dan perjalanan. Maafkan dirimu, dan biarkan cahayanya masuk lebih dalam. Bagaimana latihannya? Tulis surat maaf kepada diri sendiri. Bacakan lalu bakar sebagai simbol pelepasan beban. 6. Melayani sesuai kapasitas baru. Secara psikis, rasa berguna adalah kebutuhan batin. Meski tidak seaktif dulu, Anda tetap bisa memberi cahaya. Secara spiritual, melayani bukan hanya fisik. Mendoakan, menyemangati, mendampingi cucu adalah bentuk pelayanan rohani. Sebagai contoh, jadilah pendamping spiritual dalam keluarga. Bukan sebagai penasihat saja, tapi penjaga keseimbangan batin rumah. 7. Mempersiapkan kepulangan dengan rasa syukur, bukan ketakutan. Secara psikis, ketakutan pada kematian adalah cerminan keterikatan. Tapi mempersiapkan kepulangan justru membuat hidup lebih ringan. Secara spiritual, usia 60 ke atas adalah waktu emas untuk memperdalam hubungan dengan Tuhan. Bukan karena takut, tapi karena rindu pulang. Sarannya adalah perbanyak zikir sunyi, puasa Senin Kamis, atau sekadar duduk dalam keheningan dan merasakan napas sebagai bentuk syukur. 8. Mengelola luka hati dan konflik batin di usia senja. Tidak semua situasi ideal. Kadang, semakin tua usia, semakin terasa bagaimana hidup tak selalu berjalan sesuai bayangan. Misalnya, anak kurang peduli, menantu sulit diajak akur, atau orang tua yang renta justru harus dirawat di tengah kondisi tubuh kita sendiri yang juga lelah, atau hal yang lainnya. Namun disinilah ladang penyucian sejati. Secara psikologis, hadapi bukan dengan emosi, tapi kesadaran. Usia dewasa akhir memberi kita satu senjata paling kuat, pengendalian emosi lewat kebijaksanaan. Reaksi tidak menyelesaikan luka, tapi kesadaran bisa menyembuhkannya. Langkah praktisnya, jangan langsung menanggapi saat hati panas. Ambil waktu diam sejenak, tarik napas panjang 3-5 kali. Tanyakan dalam hati, apa bagian dari diriku yang sedang terluka saat ini? Dengan mengenali luka lama, misalnya merasa tidak dianggap, tidak dihargai, kita tidak menyerahkan kendali pada kemarahan. Secara spiritual, melihat semua sebagai cermin ilahi. Orang-orang yang hadir di sekitar kita, termasuk anak, menantu, atau orang tua, bukan tanpa sebab. Dalam ilmu hakikat, mereka adalah cermin bagi bagian diri kita yang belum selesai, agar kita bisa menyempurnakan cinta.
Contoh renungan seperti berikut. Ketika anak menyakiti hati, mungkinkah aku sedang diajari untuk melepaskan harapan duniawi dan kembali hanya berharap pada Allah? Ketika menantu tidak peduli, mungkinkah aku sedang diuji? Apakah aku mencintai dengan tulus tanpa syarat? Ketika orang tua sudah renta dan cerewet, mungkinkah Allah sedang menumbuhkan jiwa pengasih yang belum matang dalam diriku? 9. Memaknai peran perawat sebagai jalan kesucian. Merawat orang tua di usia senja kita sendiri bukanlah hukuman, tapi kehormatan. Dalam ilmu hakikat, siapa yang merawat tanpa mengeluh, sesungguhnya ia sedang dibersihkan untuk kembali dalam keadaan bersih. Dari segi mental, yaitu dengan mengubah beban menjadi jalan bertumbuh. Alih-alih berkata, kenapa harus saya, cobalah ganti dengan, untuk apa pengalaman ini diberikan padaku? Apa yang sedang Allah bangunkan dalam batinku melalui semua ini? Ini akan mengubah rasa lelah menjadi rasa syukur, dan rasa cemas menjadi rasa kuat. Secara spiritual, merawat adalah bentuk ibadah tertinggi. Ada yang hadits menyebutkan, ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Tapi lebih dalam lagi, menyayangi mereka yang membuat kita lelah justru adalah puncak ibadah cinta. Sebab cinta yang tidak memilih adalah cinta yang paling dekat dengan Tuhan. Sebagai latihan jiwa, saat lelah merawat, bisikkan, ya Allah, aku lelah, tapi aku tetap memilih mencintai. Jadikan kelelahan ini sebagai penebus dosaku. 10. Menjadi sumber cahaya di tengah kegelapan kecil. Ketika keluarga tidak mendukung, atau bahkan menyakiti hati, tetaplah menjadi cahaya. Bukan karena mereka pantas, tapi karena cahaya itu sudah menjadi bagian dari dirimu. Di usia 60-an ke atas, kita tidak lagi bertindak karena ingin dipuji atau dibalas, tapi karena memang itulah fitrah ruh yang sudah matang. Salah satu doa harian bisa seperti ini. Ya Allah, jangan ubah orang-orang di sekitarku terlebih dahulu. Ubahlah hatiku agar mampu mencintai mereka lebih dalam. Jangan takut dengan kenyataan. Takdir bukan datang untuk menghukummu, tapi untuk menyucikanmu. Bahkan ketika orang-orang tak memahami kasih-Mu, namun Tuhan melihatnya, dan semesta mencatatnya. Setiap langkah sabar, setiap air mata diam-diam yang jatuh saat merawat orang tua, adalah cahaya yang akan menuntunmu pulang nanti. Dan saat itu, engkau akan tahu, aku tidak pernah kehilangan siapapun, aku hanya sedang dilatih untuk mengenali diriku yang paling murni. Jika kamu sedang menjalani hal yang sama, tahu bahwa kamu tidak sendiri. Di sini, kita berjalan bersama, dalam diam, dalam doa, dalam cinta yang tak terlihat. Bagikan kisahmu di kolom komentar. Mungkin ada jiwa lain yang sedang menanti untuk merasa dimengerti. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Karena Lentera Spiritual Inspirasi akan terus hadir, membawakan cahaya untuk jiwa-jiwa yang sedang diuji, tapi tak pernah berhenti mencintai. Salam.